kita lagi ngerjain tugas. Kalian ingat nggak sih tugas ITD yang macam-macam hardware itu apa aja sih? Oh itu, setahu sih ada dua toh, ada hardware input dan hardware output. Iya, setahu aku itu kalau hardware input itu kayak mouse gini, terus keyboard sama mikrofon. Nice. Mouse adalah perangkat keras hardware input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Mouse dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengontrol pergerakan kursor pada layar monitor dan memberikan perintah tertentu. Biasanya, mouse diprioritaskan dengan cara digerakkan di permukaan datar sambil menekan tombol-tombol yang ada di atasnya. Nah, komponen utama mouse adalah yang pertama, tombol klik. Biasanya terdiri dari tombol klik kiri dan kanan. Tombol kiri digunakan untuk memilih atau membuka objek, sementara tombol kanan digunakan untuk menampilkan menu teks. Yang kedua, scroll wheel, yaitu roda kecil di tengah mouse yang digunakan untuk menggulir layar secara vertikal atau horizontal. Yang ketiga, sensor, yaitu terdapat dua jenis sensor utama, yaitu optik dan laser. Keyboard adalah salah satu perangkat input yang paling umum digunakan pada komputer dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Bayangkan, keyboard sebagai sebuah piano kecil yang tombol-tombolnya memiliki fungsi tertentu. Ketika kita menekan tombol-tombol tersebut, kita mengirim perintah atau data ke komputer. Fungsi utama keyboard: yang pertama, untuk mengetik teks. Fungsi yang paling dasar digunakan untuk menulis surat, membuat dokumen, atau mengetik pesan. Untuk yang kedua, memasukkan data. Selain teks, keyboard juga digunakan untuk memasukkan angka, simbol, dan perintah-perintah khusus. Hardware mikrofon adalah perangkat keras yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik untuk diproses atau disalurkan ke perangkat lain. Fungsinya yaitu yang pertama, menangkap suara untuk komunikasi seperti telepon atau konferensi. Yang kedua, perekaman suara seperti musik atau wawancara. Yang ketiga, input suara untuk aplikasi seperti asisten virtual atau pengenalan suara. Kalian tahu gak hardware output itu apa itu? Apa itu hardware output? Hardware output itu kayak LCD, kayak speaker sama printer. Kalau pengen lebih jelas kayak Google aja mas. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak dokumen atau gambar digital ke atas kertas. Fungsi printer yaitu mencetak dokumen seperti teks, gambar, atau grafik, dan juga mencetak foto. Speaker adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Fungsi speaker adalah menghasilkan suara dari berbagai sumber audio seperti musik, percakapan, atau efek suara. Bisa juga untuk memperkuat dan memperjelas suara dari perangkat elektronik. Headset adalah perangkat audio yang digunakan untuk mendengarkan suara dan biasanya juga dilengkapi dengan mikrofon untuk berbicara. Headset dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi jarak jauh, bermain game, mendengarkan musik, atau melakukan panggilan telepon. Headset umumnya terdiri dari dua earphone atau penutup telinga yang berhubungan dengan headband atau penopang kepala dan seringkali dilengkapi dengan kabel atau koneksi nirkabel atau Bluetooth. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang disimpan secara digital untuk menjalankan program komputer. Itu yang disuruh buat presentasi udah tak kamu? Belum, gimana cara ngerjain? Pakai aplikasi apa? Pakai ini aja, biar mudah. Ada beberapa contoh aplikasi software. Yang pertama yakni PowerPoint.
PowerPoint ini adalah sebuah program komputer yang sangat populer digunakan untuk membuat presentasi. Presentasi yang dibuat dengan PowerPoint biasanya terdiri dari beberapa slide yang berisi teks, gambar, grafik, video, atau kombinasi semuanya. Beberapa hal yang bisa dilakukan menggunakan PowerPoint seperti membuat slide presentasi, menambahkan berbagai jenis media seperti memasukkan teks, gambar, grafik, video, audio, dan bahkan animasi ke dalam slide presentasi. Mendesain tampilan slide seperti pilihan font, warna, dan efek untuk membuat slide presentasi terlihat menarik. Yang kedua, Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan membuat berbagai macam dokumen, mulai dari yang sederhana seperti surat, laporan, hingga yang lebih kompleks seperti makalah, skripsi, atau beberapa hal yang bisa dilakukan menggunakan Microsoft Word seperti membuat dokumen, mengedit dokumen, menyisipkan objek, memformat dokumen, menata letak dokumen, menambahkan header and footer. Yang ketiga, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi untuk mengolah data numerik dalam bentuk spreadsheet. Microsoft Excel memiliki fitur-fitur seperti rumus, fungsi, makro, dan pemformatan. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan menggunakan Microsoft Excel seperti membuat dokumen baru, contohnya seperti surat, laporan, tugas sekolah, brosur, dan buku. Yang kedua, mengedit dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, memformat dokumen, contohnya seperti header, footer, dan nomor. Yang keempat, menyimpan dokumen dalam format tertentu, seperti dokumen, PDF, teks, dan lain-lain. Yang kelima, membuat tabel untuk menyajikan data. Yang keenam, mengonversi file Word ke PDF atau program lain. Yang ketujuh, membuat gambar. Yang kedelapan, membuat garis. Dan yang terakhir, menggunakan copy paste atau email margin untuk membuat surat massal. Implementasi sistem cloud merupakan peralihan dari sistem IT tradisional ke lingkungan berbasis cloud. Ini melibatkan migrasi data, aplikasi, dan layanan ke infrastruktur cloud yang dikelola oleh pihak ketiga. Model-model cloud. Yang pertama ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti server, storage, dan jaringan. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service. Menyediakan platform untuk mengembangkan dan deployment aplikasi. Yang ketiga, SaaS atau Software as a Service. Menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet. Nice.